setelah pembajakan selesai, maka alur bajaknya itu diberi air, dialirkan air. Setelah proses bajak, setelah hidup kita diproses oleh Tuhan, dibuang semua kotoran, dibuang semua yang keras-keras, dibuang semua yang palsu-palsu, dibuang semua yang egosentris, sehingga diubah menjadi God Center. Dan itulah yang menjadikan Tuhan melakukan tahap berikutnya, yaitu adalah mengairi alur bajakmu. Ini hal yang luar biasa. Ini hal yang ajaib. Ketika engkau memberikan dirimu diproses oleh Tuhan, maka akan tiba waktunya seperti di ayat yang 11. Tuhan mengairi alur bajaknya. Supaya apa? Supaya Tuhan membasahi gumpalan-gumpalan tanahmu. Dengan dirus hujan, Tuhan menggemburkan hidupmu. Dan Tuhan memberkati tumbuh-tumbuhan dalam hidupmu. Itu hal yang ajaib. Karena itu saudara ingatlah, semua itu dimulai dengan Tuhan mengindahkan hidupmu. Seperti Tuhan mengindahkan kehidupannya Habel. Satu kehidupan waktu zaman Habel, manusia belum makan daging seperti zaman sekarang. Jadi untuk apa Habel pada waktu itu memelihara kambing domba? Untuk apa? Apakah dia menjadi penjual daging? Tidak. Dia tidak penjual daging, tapi dia menjadi gembala kambing domba untuk kurban. Kehidupannya hanya berkaitan dengan mezbah saja. Tidak ada jual beli, tapi kehidupan yang untuk mezbah, dikhususkan untuk mezbah. Hidup hanya untuk naik di atas mezbah Tuhan. Itu saja yang dibangun oleh Habel. Dia mengerti apa yang ayahnya ajarkan tentang korban, dan dia lakukannya. Bahkan dia tingkatkan hidupnya. Bukan saja membangun mezbah, memberikan korban, tetapi dia melakukan yang lebih jauh lagi, yaitu hidup untuk mezbah, hidup di atas korban-korban itu. Dan dia bangun terus naik di hadapan Tuhan. Dia pilih kambing dombanya yang terbaik di antara yang terbaik. Bukan yang terbaik di antara yang jelek atau yang buruk atau yang cacat, tetapi yang terbaik untuk yang terbaik. Yang terbaik di antara yang terbaik. Yang terbaik itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan pada saat itu, hidup yang dibangun seperti itu, Alkitab menuliskan Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Kalau hari ini Tuhan berkata kepadamu, aku mau mengindahkan hidupmu, itu artinya perjalanan demi perjalanan itu sudah Tuhan perhatikan. Tuhan memperhatikan engkau, baik yang kelihatan maupun yang gak kelihatan, baik yang ditonjolkan maupun yang disembunyikan, baik yang dipamerkan maupun yang hanya Tuhan saja yang tahu dan hidupmu saja. Pada saat itu Tuhan akan berkata kepadamu, engkau mengindahkan tanah itu. Tuhan mengindahkan tanah itu. Setelah Tuhan mengindahkan tanah itu, Tuhan mengairinya supaya gembur, supaya tidak ada batu-batuan, supaya tidak ada yang hal-hal keras. Ada yang orang yang hidupnya bertahun-tahun masih keras hati, hidup dalam kesalahan, hidup dalam kebebalan, hidup dalam kebodohan. Hal-hal seperti ini itu menunjukkan hidup yang tidak masuk dalam satu level. Tuhan mengindahkan tanah itu. Karena itu saudara, waktunya sekarang lembutkan hati kita. Serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengairi alur bajaknya dan menyelesaikan hidup kita.